Ya, silakan dari opening. Oke, selamat malam Bapak Rija. Selamat malam juga Bapak. Oke, karena memang banyak sekali kegiatan yang baru untuk kondisi saat ini seperti pandemi contohnya. Seperti pandemi. Ya, kegiatan itu emang. Kegiatan pemerintah. Bisa. Selama pandemi ini selalu banyak kegiatan baru. Betul. Dan mungkin akan bertemu kembali dengan orang-orang baru gitu. Makanya itu kenapa seringkali kita selalu canggung untuk mengawali atau mungkin bertemu dengan orang-orang baru. Apalagi dengan kebiasaan sekarang yang berbeda. Iya, selama pandemi ini kan kita kebanyakan di rumah aja. Betul. Jadi ketemu sama tetangga pun jadi hal yang canggung gitu. Bener banget. Udah mah nggak pandemi aja udah canggung kita makan sama tetangga. Kamu Apalagi punya musuh sama tetangga. Kebenaran saya baru ngambil sendal baru. Tuh nyariin di depan. Kenapa sih sebenarnya harus canggung gitu ketemu sama tetangga sendiri? Padahal tiap hari ketemu ya. Iya, padahal setiap hari ketemu. Dan kenapa? Kalau nggak pandemi, Iya sih. Oke. tiap hari ketemu buat orang-orang yang sering kali berinteraksi di sekitar rumahnya. Kalau misalkan orang-orang kayak kita paling setiap kali sholat Jumat, itu pun ketemu dan nanyanya tuh Hal-hal yang general atau yang di permukaan lah gitu. pertanyaan-pertanyaan canggung lah seperti libur. Gitu. Itu teori penetrasi sosial ya. Asik. Saya sudah lupa ya teori itu Pak Saya Rija. masih ingat. Karena saya pengingat yang baik ya. Begitu. Ngomong dosennya siapa ya? Bu Yesi. Kalau dari situ saya lupa. Oke, kenapa sering kali canggung kalau misalkan ketemu sama tetangga sendiri? Oke, saya pribadi nih ya. Saya termasuk orang yang keberadaan saya di sekitar lingkungan itu didominasi sama orang-orang yang katakanlah kota banget gitu. Oke. Saya sendiri ngerasa orang pangkampungna didinya gitu kan. Padahal satu kampung. Padahal satu kampung gitu. Tapi kalau kayak hal-hal atau nilai-nilai tradisional yang masih diterapkan itu cuma di keluarga saya doang gitu. Aha. Dulu ketika masih ada halaman saya sering kali menggunakan suluh gitu kan, balong dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau melihat dari habit-habit mereka itu kebanyakannya orang-orang kantor. Oh gitu. Jadi mungkin faktor yang jadi canggung itu bukan karena cara berkomunikasinya ya? Bukan, intensitas gitu. Ah. Jadi jarang ketemu, terus kadang juga ketemu pas dia pulang capek dong. Pas Atau- dia libur. Atau mungkin jadi hal yang membatasi nggak sih kalau misalkan tadi ada persepsi karena saya masih mengamalkan nilai-nilai tradisional Mengamalkan. seperti Ibadah. masak di sulu gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya ibadah juga kegiatan tradisional. Tradisional dan tidak akan menjadi modern. Tidak akan jadi modern. Emang bisa sholat online? Teng. So. Iya gitu sih sebenarnya. Apakah mungkin jadi sebuah ada jadi pembatas gitu karena mungkin Rija yang masih mengamalkan nilai-nilai tradisional sedangkan tetangganya sudah yang tadi Rija katakan bekerja di kota gitu kan, itu orang-orang kantoran gitu. Bener. Walau alam sih ya, cuman yang saya rasain sendiri, saya pribadi termasuk saya dan keluarga itu kan, Iya. banyak kan ngelihat orang-orang di sekitar khususnya tetangga yang di depan rumah pisan gitu kan, beliau adalah dokter, yang sebelah paling ujung guru biologi, nilai-nilai kesehatannya sangat diterapkan gitu kan. Sementara saya kadang-kala kan cuci piring itu pakai air kulah gitu kan. Oke. Itu jadi kadang orang kalau misalkan rek barang bere itu kadang mikir lah steril gak nih buat mereka gitu kan. Oke. Hal-hal itu sih yang kadang bikin kita jadi warning gitu, berhati-hati aja gitu. Oh gitu. Ada alasan tertentu gitu. Bukan cuman gara-gara orang mah nyuci piringnya di kulah, nggak di wastafel gitu. Kan itu nggak jadi salah satu faktor juga kan maksudnya. Mungkin salah satu faktornya karena kita sering di luar dan jarang di rumah. Terus tiba-tiba harus ketemu tetangga yang memang sama-sama kerja juga gitu kan. Dan pada akhirnya kita tuh canggung, tetangga juga canggung. Terus kalau begini, apakah kita harus menurunkan ego kita duluan? Apakah harus begitu? Apakah harus begitu? Siaran banget ini. Bisa jadi sih kalau memang itu dirasa kedekatan secara emosional sama tetangga itu penting, Iya. ya mau tidak mau harus ada yang ngalah satu sama lain. Kalau itu seta ya orang gitu. Tapi buat kamu sendiri nih Der, penting gak sih deketin tetangga? Kalau untuk beberapa hal penting, Pinjam duit. itu mungkin
teman terdekat bukan tetangga terdekat. Karena tetangga terdekat nggak berani, atau mungkin tetangga nggak tahu kalau misalkan saya punya uang dipinjam ya. Iya sih, kalau menurut saya penting untuk beberapa hal gitu. Benar. Ya dalam artian kan ada bukan peribahasa sih, sering kali kita dengar kalau misalkan mana mah jadi temen teh cuman butuh pas datang pas butuh gitu maksudnya teh. Ya begitupun tetangga sebenarnya. Iya. Kalau misalkan kita datang tiap hari ke rumahnya ya kenal gitu. mau ngapain Bapak gitu. butuhnya berarti. Ya maksudnya nggak jelas gitu kan. Benar. Jadi memang dalam beberapa hal komunikasi dan dekat sama tetangga itu perlu gitu. Bener banget sih. Tapi di sisi lain kalau misalkan saya keluar gitu ya, ngambil anduk ke era gitu aja buat keluar rumah teh. Nah, karena memang pan tetangga dulur kabeh. tetangga dulu ya mungkin kebenaran saya tinggalnya di sekitar rumah saudara. Cuman kan belakang rumah saya ada tetangga tuh. Betul. Kalau misalkan mau ngambil anduk kayak keluar, Si teteh ngelewat kan, teteh gitu. tukang jamu. Mbak dong. Gitu sih sebenarnya. Ya hal-hal sederhana juga kalau misalkan kita nggak nurunin ego buat mau bertanya duluan ya pasti jadi hal yang malu gitu, jadi hal anu canggung banget gitu. Benar. Atau si itu nu canggung, tapi orang tuh sok kadang ngerasa kieu oge deh, jadi takut sok asik diri sendiri gini kan. Iya. Orang teh mencoba untuk happy gitu. Happy welcome gitu kan sama si tetangga eta. Takutnya si tetangga teh kayak ngomong, "Naon sih?" gitu kan. Atau menutup diri. Kan jadi orang nu era gini kan. Iya, lu siapa? Nah, gitu. Tiba-tiba jarang ketemu, atau so akrab gitu kan. So asik gitu kan, nanti anjir tengeuna gitu kan. Iya. Oke. Gitu. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah tetangga-tetangga teh mungkin karena balager gitunya dan memang aneh-aneh sih. Sejauh ini ya baik-baik aja sih. Kalaupun memang cuman ngebahas hal-hal yang bersifat permukaan, toh ketika ada sesuatu yang urgent gas hayang dipamasangkeun mah ke orang-orang kene gitu kan. Da salakina jauh meureun di Garut gawena gitu. Garut. Ya, tapi kadang kita jadi malu sama pedagang kayak tukang sayur, tukang yakul bahkan lebih akrab dari. Wah, Edun emang tukang yakul. Kayaknya ada training spesial gitu khusus buat cara berkomunikasi sama tetangga sendiri. asli. Kenapa tukang yakul lebih tahu bahwa dia suka makan gorengan daripada saya gitu. Betul. Dan dia lebih akrab, jadi lebih ketimbang tetangganya di pinggir rumah. Ternyata tukang yakul yang dari jauh misalkan 2 kali naik angkot lebih akrab sama tetangga sendiri. Tahu kebiasaannya apa, terus tiba-tiba nanya, "Bapak sehat?" Bapak, dan ujung-ujungnya jualan yakul sebenarnya. Ya, dan gak disebut so asik. Iya, karena mungkin pedagang. Oke. Punya level pedagang. Punya level pedagang. Tapi notabene pedagang emang kayak gitu sih, Der. Yang saya kenal gitu, yang saya tahu gitu dari yang saya perhatikan, rata-rata pedagang itu orangnya kayak pengen tahu dan ngehargain cerita orang lain gitu. Bener sih, bener. Karena memang kalaupun dia punya dagangan yang bagus dan gak punya modal berkomunikasi yang baik, dagangannya nggak akan laku sebenarnya. Oh iya, jelas. Karena sebagian dari servis gitu kan. Betul. Komunikasi itu kan marketing oke merenanya. Iya. Terus sebenarnya juga pilihan kalau misalkan dagangannya mau laku kembali di lain hari, ya udah kita ngasih servis komunikasi yang baik. Ya itu tadi nurunin ego untuk bertanya, "Bapak sehat?" Sekedar bapak sehat doang gitu kan. Sehat atau ibu sehat gitu. Orang kan. bisa menentukan langganan atau tidak. Dan saya juga sempat baca dari salah satu artikel tentang ilmu public speaking gitu kan. Nah, orang bakalan banyak memilih belanja di tempat yang sedikit mahal, tapi pelayanannya menyenangkan, interaksinya enakeun daripada di tempat yang murah tapi nu ngalayanana buat baut judes gitu kan. Benar banget. Soalnya saya juga mengalami sendiri sih kalau hal kayak gitu. Jadi mending yang penting mah kita dilayani dengan baik. Betul. Toh juga barangnya kalau mahal kan gak akan bohong ya. Daripada pelayanannya udah jelek gitu, terus barangnya murah, udah kecewa gitu kan. Bener. Jadi ya itu mah mungkin kalau si pedagang mah kayaknya memang semuanya kayak gitu. Jadi orang yang dagang itu udah tahu gimana cara mendekati dan pentingnya kedekatan antara pedagang dan pembeli gitu. Mantap juga ya. Jadi pengen jadi pedagang. Bahkan dagang yakul juga kayaknya gas. Gak akan deh kalau cowok mah juga namanya. Bakal diomongin. Tapi mau cowok dagang yakul aku maunya.
Nggak tahu, karena saya belum pernah nyoba. Mainnya tetes juga gitu tuh. Kan nggak mungkin juga kalau misalkan cowok harus pakai topik kayak golf. Ya mungkin aja sih. Oh mungkin ya. Tetes susu. Susu fermentasi maksudnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus kayaknya saya suka mikir gitu kan, kalau di jalan tiba-tiba harus ban pecah atau saya misalkan butuh bantuan terhadap kendaraan sendiri gitu ya, pada kendaraan sendiri, dan yang ditelepon teh bukan tetangga yang terdekat, Babaturan jauh kan. babaturan jauh. Itu kenapa? Jadi pertanyaan juga. Kita setiap hari ketemu, setiap hari harus ngobrol, misalkan harus dipaksa ngobrol gitu, intens gitu, berinteraksi. Tapi kita nggak punya nomor WhatsApp-nya aja. Bener. Punya tuh Nggak punya. Bahkan RT sendiri saya nggak punya. Instagram mungkin ada, medsos. Dan yang paling unik, tukang kurir yang jauh dari kantor pusat itu punya nomor kurang gitu. Emang gokil sih. Sedangkan Pak RT nanti nggak punya. Bahkan kalau misalkan saya ada yang nganter barang, ini di Pak RT. Kenapa Bapak RT-nya yang nggak nelpon saya? Bener. Sementara si kurir itu apa nomor orang gitu. Mungkin kurir mah kebutuhan pekerjaan. Yeah. Tapi apa salahnya Pak RT punya nomor mana oge? Itu kan jadi salah satu, kurir kebutuhan pekerjaan. Tapi kan demi rukun tetangga sesuai judulnya RT, harusnya dia punya database semua masyarakat gitu kan, atau nomor teleponnya gitu. Benar. Rumah di mana gitu kan. Jadi sebenarnya bukan salah siapa, ini cuman permasalahan ego. Mau nurunin atau enggak gitu. Benar. Siapa yang mau berani memulai untuk mengubah? Ya memang sih pada kenyataannya ketika kita punya kendaraan bannya pecah, toh yang ngedorong tuh bukan tetangga sendiri gitu kan. Emang gitu kan. Pada akhirnya teman-teman juga gitu. Iya, tapi kalau misalkan gas beaksa nu di tukang gas. orang kaya. Ya lalu mencekolot orang mah kidunya baheula mana teh kudu sing akur jeung tetangga, da lamun maot mah saha nu ngagotong gitu. Anaknya kalau ada 4. Lamun dua berarti aya bapana. Ayo bapana hirup keneh. Artinya gini lah. Orang yang pertama yang akan menolong itu adalah orang yang paling dekat gitu. Iya, Siapapun itu gitu kan. Lo ketika kamu tabrakan, anu nulungan mah kan jelema nu ngalewat mindahkeun santeuna gitu. Benar. Pertolongan pertama mah adalah orang yang paling dekat. Iya, tapi kan nggak ada salah juga ketika memang harus mempunyai nomor telepon tetangga gitu kan. Oh, sangat tidak Karena salah. memang kalau misalkan tadi ada kejadian kayak gitu, kalaupun memang harus telepon ke teman, kan nanti bisa kontak tetangga terdekat kalau nomor misalkan yang di rumah nggak aktif. Nah, benar bisa menghubungi ini Bisa dari menghubungi, meninggal dunia misalkan gitu. contoh. Dari yang Dari Gustik. gitu sih. Dan sebenarnya kan cuma dari nggak punya nomor WhatsApp atau punya nomor WhatsApp pun sebenarnya jadi jadi banyak permasalahan. Toh cuman gara-gara nggak pakai emoticon atau mungkin kamu salah baca intonasinya. Itu juga berakhir dari cara komunikasi yang canggung gitu. Betul. Berawal mungkin ya. Iya, berawal dari Komunikasi yang canggung sehingga banyak salah persepsi gitu. Apalagi dengan komunikasi WhatsApp yang menurut saya sih banyak keterbatasannya. Khususnya di bag-bagan soal intonasi. Betul. Karena intonasi mau tidak mau itu sangat mempengaruhi arti. Jang bade ka mana? Jang bade ka mana? Jang bade ka mana? Iya. Karena ada memang tanda seru, ada tanda tanya, atau bahkan emoticon. Betul. Kalau misalnya kita menyapa dengan tidak untuk pakai emoticon senyum gitu ya. Ya padahal mah itu tuh ketikannya biasa aja gitu. Betul. Tapi kalau buat orang yang sensitif mah, mana sih? Sombong banget tuh. Jutek gitu. Jutek. Padahal kan ya orang mah gini gitu. Dan fitur emot teh sebenarnya membantu juga sih untuk menguatkan pesan yang disampaikan. Mari kan ambeknya kan emot nu beureum geuning. Jadi nggak harus pakai kata-kata gitu. Ya enggak gitu juga menguatkan. Kan ada verbal dan non verbal kan. Oke, secara visualnya saya lagi marah gitu. Tapi jadi hal yang lucu sih ketika Mane harus ngetik panjang soal Mane marah-marah ditambahin emot marah. Nah, udah screenshot muka sendiri. Screenshot anjir. Ayo lagi marah nih. Jadi maksudnya Kamu gak percaya saya marah? kenapa nggak cukup? Ya maksudnya untuk di WhatsApp gitunya harus ditegaskan dengan emoticon dan memang mukanya merah gitu kan. Iya. Jadi gimana ya? Aneh we gitu.
Ya justru itu kan penguatan, jadi menguatkan pesan tersebut gitu. Kayak misalkan lagi sayang kasih emot peluk, kerasa banget dipeluknya gitu. Aduh, Enggak sih. Keren banget yang lope-lope gitu kan. terus kalau misalkan kita lagi silau di jalan harus pakai emot kacamata. Oh iya. Silau banget guys. Enggak, kalau misalkan kacamata helm kamu nggak ada kacaan, pakai itu. Ya tapi memang beberapa kali untuk komunikasi di WhatsApp itu kebanyakan misal untuk pasangan yang memang udah lama berhubungan, tiba-tiba kan misalkan dia intens tuh pakai emoticon love gitu kan warna merah. Tiba-tiba Satu waktu pagi-pagi mengucapkan selamat pagi tidak menggunakan emoticon. kenapa kamu semalam? Terus nggak pakai emoticon. Jadi bermasalahan. Iya. Sebenarnya bukan inti masalahnya teh Bukan harus kayak gitu gitu. bukan harus kayak gitu gitu. Cuman Habit berarti kultur dong. iya, sebenarnya kultur. Cuman dari hal canggung mengawali percakapan hingga akhirnya jadi canggung itu banyak konflik yang harus dilalui. Harus dilalui atau akan dilalui. Harus dan akan dilalui. Berarti itu mau wajib dong hukumnya. Wajib hukumnya. Bukan wajib lagi dan pasti terjadi. Harus dilalui, wajib hukumnya. Konflik apa saja yang akan terjadi ketika Anda menggunakan WhatsApp? Atau mungkin ya nggak dipungkiri saya sendiri juga tiba-tiba kayak jadi berantem cuman karena di WhatsApp silih sindir gitu kan? Iya. Atau mungkin di grup nggak komen gitu kan? Terus jadi permasalahan gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan balik lagi ke yang awal tadi soal canggung, kan beberapa kali pekerjaan kita seringkali harus menemui klien yang memang baru saja bertemu gitu kan. Dan nggak tahu kayak gimana orangnya. Karakternya juga kita tidak tahu. Betul. Apakah dia tipe-tipe yang harus memakai emoticon Atau mengakhiri chatting dengan stiker atau HH dan WKWK-nya banyak. atau cuman kak doang. Oke, iya. Ya, jadi kan kita harus dipaksa dengan memahami, menurunkan ego lagi, menurunkan toh ini bakal kerja sama kita seharian nih gitu kan. Yoi. Atau bakal kerja next terus selanjutnya bakal panjang gitu ya, otomatis harus menurunkan ego kita soal canggung dan membuat si kliennya itu merasa nyaman gitu. Bener lah, karena kan itu bagian dari servis juga. Nggak cuman lo misalkan nggak cuman videonya yang bagus, tapi ketika Anda mengarahkan si klien tersebut enak di bawahnya gitu kan. Itu kan yang menyebabkan orang mau naon ngaranna teh Nurut. kontak dia tuh. Oh iya, repeat. Repeat order. Repeat order. Iya. Jadi kalau misalkan servis kita memang baik, atau juga klien akan menginformasikan bahwa misalkan di si A ini mah MC-nya enakan gitu. Dari pertama ketemu juga Udah. orang teh asalnya mah malu, cuman karena si A-nya servisnya enakan ya udah weh gitu kan. Oke, aku ganti oli ke si AA. Padahal nggak bayar tips gitu. bener. Jadi mungkin ini mah apa ya namanya, dalam apapun bidang gitu nampaknya interaksi sosial atau cara Anda berkomunikasi atau nge-treat bahasanya, nge-treat atau memperlakukan orang teh penting gitu kan, biar orang lain enak sama kita teh penting gitu. Iya. Terlepas itu apakah jadi piduitin atau ente, tapi seenggaknya itu melatih diri kamu agar menjadi orang baik pada siapapun. Ya kalau kata yang like masih sebenarnya mah suksesnya bukan tujuan, Tapi apa ya? goals. Bukan, suksesnya bukan tujuan tapi akibat. Oke. Suksesnya akibat bukan tujuan. Jadi kalau misalkan maneh teh nge-treat si klien dengan baik gitu kan, itu tuh ya mungkin akibat dari perbuatan maneh nge-treat dengan baik, itu tujuannya mah itu tadi maneh teh punya klien yang banyak dari si satu klien. Oke. Kalau misalkan harus suksesnya memang akibat dari perlakuan maneh gitu. Bener ya, itu mah cabangnya lah ya istilah nama. Jadi sebenarnya banyak runtutan ketika harus kita punya pengen punya akibat sukses tadi. Dari mulai nge-treat si kliennya itu kayak gimana di grup WhatsApp tadi, terus etikanya juga dipakai gitu kan, harus menurunkan ego. Serta ini mah kayaknya mah judes gitu. Kan orang sebagai yang mau kerja teh nggak mungkin harus balik judes oge kan. Oh iya dong, tetap nanti kayak humble. Padahal setelah ini mah ya udahlah, sakirana orang bete hapus nomornya, sakirana asik ya udah kita bisa saling lihat story nih. Kalau saya sih kayak gitu sih. Iya. Tapi sejauh ini belum pernah ngapus nomor, alhamdulillah. Oh iya. Masa kali sih pernah. Sama yang nggak boleh ngerokok. Enggak, itu boleh ngerokok. Oh boleh. Dan pada
Oke, ngomong-ngomong soal pekerjaan yang memang saya sendiri nih, Der, harus banget ngechat nomor baru tiap minggunya kalau ada job. Iya. Pasti harus ngechat nomor baru. Oke. Kalau kliennya memang orang lain gitu. Terlebih, Maksudnya gimana kalau orang lain gimana? maksudnya orang-orang yang gak dikenal. Oh, yang sebelumnya nggak kenal. Ayo bebaturan makan saya nomornya gitu kan, Iya. gampang. Ya malah misalkan bebaturan orang lain nih, kita dapat job, misalkan dapat order dari vendor nih, nggak tahu kliennya siapa, dikasih nomornya, Oke. harus ngechat duluan dong. Nah, kayak semacam punya template sendiri gitu, ada kayak racikan atau ramuan sendiri bahasanya seperti apa. Kalau misalkan orang orang Cianjur lah ya, pakai bahasa Indonesia. Kalau saya ke daerah Cikalong pasti udah pakai bahasa Sunda. Bahkan saya sendiri udah nge-save di catatan, di note, untuk menanyakan, untuk mengawali percakapan Harus seperti apa? harus seperti apa gitu. Template-nya udah ada gitu. Misalnya. Assalamualaikum Pak, nepangkeun Abi Riza, MC ti Ocarias MC titit pengantin. Berarti ini nggak bakal saya cut, bro. Insya Allah mungkin dina dinten aha Abi nu memandu acara. Oke. Dinten-dinten Bapak aya waktos teu saupami aya waktos tiasa kampaheula manawi supados tiasa ngabadantenkeun acara. Versi Sunda. Iya. Bahasa Indonesia ya kurang lebih sama seperti itu, cuma ditranslate doang. Iya. Itu kalau sama klien, Kalau sama klien. sama orang baru Sama beda orang baru, lagi. beda lagi. Kadang bisa mengawali dengan assalamualaikum kalau saya ya. Assalamualaikum, atau manggil namanya dan menyebutkan siapa saya. Jadi nggak bisa tuh kita nomor baru apa ya si Pikri misalkan, tapi karena can pernah panggil ya. Misalkan ya. Tapi can pernah punya nomorna dan Oke. ini adalah first time orang ngechat ke saya eta, tiba-tiba p. Kurang ajar sebenarnya. Kamu orang jadi si Pikri di blok tuh nomor. Benar. Tengenaheun gitu nah. Iya. Atau tiba-tiba nelpon. Mhm. Padahal anu tidak terlalu urgent gitu. Dan waktunya nggak tahu. Dan nggak tahu waktu. Nggak tahu. Maaf bro. Dan nggak tahu waktu. Mungkin dia nganggep jam-jam itu teh wajar merannya. Tapi dia kan orang teh punya waktu dan kegiatannya masing-masing gitu. Bener. Makanya itu tadi kalau misalkan kita punya nomor baru harus beretika dengan baik. Betul. Terus kalau untuk mengawalinya juga harus menurunkan ego. Mungkin kita butuh tapi dengan salam yang baik. Iyalah. Terus dengan sapaan yang memang sopan banget gitu kan. Ya sebenarnya emang nggak rugi ngelakuin itu teh. Sangat tidak rugi, bahkan sangat menguntungkan. Bahkan sangat menguntungkan untuk awal pertemuan ya. Betul. Mhm. Dan kalau kamu sendiri Der, Mhm. apa yang kamu lakukan ketika ada nomor telepon yang baru tiba-tiba nelpon? Eh, Pasti assalamualaikum, sareng saha, teh bebaturan deket nih. untuk pertama kali beberapa kali kejadian ada nomor baru, saya nggak pernah langsung angkat. Oh, Untuk satu kali telepon, oke. ini siapa ya? Oh, nggak kenal nih. Oke. Dan ditutup berarti. Heeh. Berarti nggak penting. Oke. Secara Ini tips nih. secara Keadaan, general, ya. secara keadaan kalau misalkan memang lagi Urgent urgent, pasti berkali-kali. harusnya berkali-kali kan si yang nelponnya. Kedua kalian dia masih nelpon, ketiga kali baru angkat. Oke. Karena sering kali kalau misalkan saya ngangkat ternyata dari IndiHome. Nagih dong. Iya, makanya jadi sebenarnya kan sekarang banyak ya modus-modus penipuan dari WhatsApp dan lain sebagainya. Dan orangnya teh nggak canggung gitu. Udah kayak masa nggak kenal. Udah akrab ya jika tetangga udah lama. Padahal sama tetangga yang udah lama aja kita mah nggak akrab. Itu tiba-tiba ngaku-ngaku, ini saya di polisi, tolong bantuin lah. Siapa aja? Tiba-tiba di polisi. Gitu sih sebenarnya kalau misalkan ada nomor baru masuk dan nelpon, kalau misalkan benar-benar penting, kayak misalkan klien lagi video kapan beres, Wah sih. itu pasti bukan satu kali dua kali. Kalau misalkan apalagi paymentnya udah beres ya, filenya belum beres pasti bawel. Tanggung jawab Anda. Ya maksudnya gitu sih. Jadi buat meminimalisir Anda buang-buang waktu ketika memang nomor itu nggak penting, ya udah. Kalau misalkan sekali telepon berarti nggak penting gitu. Benar. Atau sekarang kan ada yang namanya ya yang tadi kita bahas WhatsApp. Kalau misalkan harus kita tahu si nomor siapa ini gitu kan, tinggal save di WhatsApp. Ini nomor siapa misalkan, nanti cek profilnya. Ada profilnya keluar. Atau ada namanya. Oke. Kalau misalkan itu dirasa kenal berarti oh iya penting gitu kan. Atau nomor baru. Atau di save selamanya gitu, nggak dihapus lagi. Oke, menarik. Kayaknya saya akan praktekkan tuh yang tadi yang soal telepon dari orang yang baru atau yang belum pernah di save nomornya.
Nah, tapi sebenarnya untuk pekerjaan kita soal kayak tadi canggung atau nggak canggung teh untuk beberapa orang mungkin jadi hal yang ngapain gitu kan harus canggung apalagi kerjaannya kayak misalkan foto dan videografer, apalagi MC harus sering kali di lapangan berinteraksi dengan orang lain, toh nggak mungkin juga gitu kalau misalkan harus menaikkan ego maneh buat canggung-canggungan gitu. Oh iya dong. Apalagi kayak yang kerasa sama saya masih selama itu masih sama vendor rata-rata sangat mudah untuk bergaul. Iya. Tapi yang aneh ya, nggak tahu kenapa nih tukang foto kok bisa sedekat itu sama orang yang dia foto. Atau untuk saya videografer ya. Sama. Kadang suka moto tuh. Kadang suka moto. Enggak sih, kayaknya lebih ke arah nggak sopan. Maksudnya? Tiba-tiba kita si ini yang difoto tahu nih vendornya dari mana. Kenapa bikin deket kan? Pasti yang difoto nge-DM. Kenapa? Nge-DM? Enggak minta fotonya. Mampus. Padahal pengantin aja belum punya fotonya sendiri. Oke. Itu kenapa terlihat lebih dekat dengan orang yang difotonya. Padahal kan selalu ada maksud dari tujuan kita harus ngabarin siapa atau mungkin bahkan minta sesuatu, pasti ya contohnya kayak tadi lah, halo selamat pagi, boleh minta fotonya. Gitu. Tapi itu bisa jadi salah satu modus juga sih kayaknya. Untuk sebagian oknum mungkin. Oknum dong. Jadi kan apalagi Rija fotografi. Rivas fotografi. Kan sekarang Rija sebagai MC malah beli kamera ya. Sengaja sebenarnya. Buat interaksinya lebih. Oh iya, mengepakan sayap gitu. Kepak sayap. Kebi. Gitu sih. Oke, gimana? Mungkin terakhir ya, ini soal tips and trick mungkin buat teman-teman untuk memfoto. Enggak. Project baru. Ya. Tipsnya jadi MC lalu beli kamera. Kalau jadi MC mah gampang, praktek sih. Sisanya juga bakal nuturkan, dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Itu aja sih gampang. Kalau jadi video sama sih sebenarnya, semuanya juga latihan. Tapi kan latihan mah. ini soal canggung dan tidak canggung sebenarnya. Betul. Kok jadi latihan sama latihan? Ini Bapak sudah ngaco ya. Ini sebenarnya hal yang paling poin pentingnya sih tadi sih dari awal sering kita singgung soal menurunkan ego sebenarnya. Yups. Karena ketika memang kita sama-sama mempunyai persepsi si Gana ini mah judes gitu kan. Yeah. Si Gana ini mah nggak bisa diajak ngobrol. Taunya receh. Kita nggak akan pernah tahu kalau misalkan kita nggak akan pernah tahu kalau misalkan kita nggak menurunkan ego kita sendiri. Betul. Ya kayak tadi gitu kan. Masa harus basa-basi terus? Masa harus minta garam tiap hari? Nah, buat ketemu tetangga. masa kayak jawabannya udah ketebak nih, pasti jawabannya balik ke mana gitu kan? Iya gitu. Pertanyaannya kayak gitu. Jadi kayak pertanyaan basa-basi. Sekarang libur, terus kerja di mana, atau bahkan mungkin tadi di jalan macet ya. Sebenarnya itu teh template dan basi, cuman bisa jadi salah satu cara untuk menurunkan ego untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, ya untuk orang yang pertama mungkin gak jadi masalah. Iya. Tapi untuk tetangga yang memang berinteraksi setiap hari, apakah harus selalu bertanya seperti itu? Iya, pasti saya bakal bilang sih, Pak, kreatif dikit dong. Atau kalau misalkan baru kuliah mah ditanya semester sabaraha gitu kan? Iya, bahkan sampai sekarang juga bos. Semester sabaraha, ijazah jadi cokot sih. Enggak, sekarang pertanyaan jadi rubah kalau kata Ricky. Apa? Kalau Ricky sering denger, dumbbell di mana? Mampus loh. Dan itu tuh jadi momok bagi orang gitu. Bagi siapapun itu yang sudah sarjana dan belum dapat pekerjaan. Setelah dihajar pandemi. Iya. Dan banyak orang jadi lo santai aja sih. Saya juga kayak gitu kok. Ya mungkin sih kalau untuk, karena judulnya juga mengawali percakapan dengan orang baru. Betul. Ini juga mengawali bukan podcast sih, ngobrolnya direkamin nih malah. Yoi. Mengawali untuk uploadan yang pertama. Yups, dan thank you banget kalau kamu udah dengerin sampai sini. Iya. Gak ada yang di skip. Tandanya berarti dipercepat. Gitu sih. Tandanya ada orang gabut.
Terima kasih. Oke, terima kasih juga saya Rija Poji dari Cianjur, Jawa Barat. 100 Gemoy.